Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. Pertarungan antara Islam Makhachev dan Arman Tsarukyan menjadi topik terpanas di kalangan penggemar MMA di awal tahun ini. Kurang dari 2 minggu lagi mereka akan kembali berperang di UFC 311. Pertemuan pertama mereka pada 2019 adalah salah satu pertarungan paling kompetitif di karir Islam Makhachev, di mana Tsarukyan memberikan tantangan besar melalui gaya gulatnya yang agresif. Namun dalam rematch ini ada beberapa alasan mengapa Islam Makhachev diprediksi akan kembali keluar sebagai pemenang. Berikut analisa kami. Sejak kemenangan atas Tsarukyan, Makhachev telah berkembang menjadi salah satu petarung paling dominan di divisi lightweight UFC. Dengan kemenangan atas nama-nama besar seperti Charles Oliveira, Alexander Volkanovski, dan terakhir Dustin Poirier. Ia telah membuktikan bahwa dirinya layak menyandang status sebagai juara dunia. Bukan hanya yang terbaik di lightweight, namun ialah yang terbaik di UFC saat ini dengan bertengger di ranking 1 pound for pound UFC. Pengalaman bertarung di 5 ronde melawan fighter elit dunia di event-event besar dengan pressure tinggi memberikan keunggulan signifikan dalam menghadapi Tsarukyan yang belum menghadapi tantangan serupa di level tertinggi. Tsarukyan hanya pernah bertarung sekali sebagai main event di event besar, yaitu saat melawan Oliveira, di mana ia tampil di bawah tekanan, tidak tenang, terburu-buru, sangat gegabah, dan mudah sekali terpancing. Alhasil ia nyaris kalah dicekik Oliveira dan hanya menang split decision yang masih kontroversial. Apalagi jika membandingkan resume pertarungan antara Arman dan Islam. Arman hanya pernah 2 kali melawan top 5 contender, Beneil Dariush yang sudah habis dan Charles Oliveira. Selebihnya ia hanya menang dari petarung-petarung mediocre, bahkan ia kalah oleh Matthews Gamrot. Sementara Makhachev sudah melahap semua tantangan besar, bahkan mengalahkan ranking 1 pound for pound UFC saat itu Alexander Volkanovski. Jadi secara head to head pengalaman, Islam jauh lebih unggul. Meski Tsarukyan memiliki latar belakang gulat yang solid, Makhachev adalah produk dari sistem Dagestani yang terkenal. Dalam pertemuan pertama mereka, meski Arman bisa memberikan perlawanan sengit, namun Makhachev berhasil mematahkan serangan gulat Tsarukyan dengan kontrol posisi yang luar biasa. Dan Islam nyaris unggul di semua trading grappling yang terjadi. Islam pun memenangkan semua ronde yang ada. Terlebih dengan pelatihan tambahan di bawah pengawasan Khabib Nurmagomedov, teknik grapplingnya telah meningkat lebih jauh. Hal ini membuatnya sulit sekali untuk dikalahkan di pertarungan ground. Padahal itulah area yang juga menjadi kekuatan utama Tsarukyan. Jika ada yang bilang grappling Arman sudah jauh meningkat dibanding saat pertemuan pertama, maka begitu pun Makhachev yang semakin hari semakin kuat. Apalagi jika kita lihat pertarungan Arman terakhir melawan Oliveira, Arman sulit sekali mengembangkan permainan groundnya. Ia pun mudah sekali terjebak setup kuncian Oliveira. Tentu saja ini menjadi catatan penting karena begitu dominannya grappling Makhachev yang nyaris tak ada celah. Rasanya dominasi Makhachev di ground akan kembali berlanjut. Meski Arman memiliki kemampuan ground fight yang hebat, namun kita tak bisa melihat sesuatu dari grappling Arman yang bisa membahayakan Makhachev. Islam dikenal sebagai petarung yang cerdas dan tak pernah terburu-buru. Ia mampu membaca kelemahan lawan dan menyesuaikan gaya bertarung dengan efektif. Dalam rematch ini, Makhachev kemungkinan akan memanfaatkan pengalamannya untuk mendikte tempo, meminimalkan resiko, dan memaksimalkan peluang kemenangannya.
Sebaliknya, Tsarukyan cenderung lebih eksplosif dan rentan terhadap jebakan strategi dari petarung sekelas Makhachev. Arman akan lebih mudah ditebak dibanding Volkanovski dan Poirier. Ia selalu terburu-buru mengejar finish di awal-awal ronde. Ini akan menjadi lubang besar yang jelas akan dimanfaatkan petarung secerdas Makhachev yang memiliki fight IQ tinggi dan insting kuat untuk menghabisi lawan. Salah satu elemen yang paling terlihat dari perkembangan Makhachev adalah strikingnya. Ia kini lebih nyaman bertukar pukulan seperti yang terlihat saat melawan Volkanovski dan Poirier. Dengan kemampuan striking yang lebih beragam, Makhachev tidak lagi bergantung hanya pada gulatnya. Hal ini membuatnya menjadi ancaman di berbagai aspek pertarungan. Dan rasanya striking bisa saja menjadi strategi unggulan Makhachev kali ini dibanding harus bertarung sengit di ground. Kesimpulannya, meskipun Arman Tsarukyan telah berkembang pesat sejak pertemuan pertama mereka, namun Islam Makhachev pun berkembang lebih jauh. Untuk itu, ia tetap menjadi favorit dalam rematch ini. Kombinasi pengalaman, teknik grappling yang luar biasa, IQ pertarungan, dan mentalitas juara membuatnya sulit dikalahkan. Islamlah yang akan mendikte pertarungan. Arman akan sangat sulit men-takedown Islam, maka Islam akan memaksa Arman bertarung di atas, hingga Islam sendiri yang memutuskan untuk bertarung di bawah dengan men-takedown Arman. Peluang Islam untuk menang sangat besar dilihat dari aspek manapun. Ia bisa menang dengan banyak cara, mensubmisi Arman di ground atau meng-KO Arman dengan ketajaman strikingnya. Dan jika pertarungan bertahan hingga akhir ronde kelima pun, Islam akan mudah menang poin dengan kecerdasan bertarungnya yang sangat efektif. Sementara Arman sangat kecil kemungkinan menangnya. Dilihat dari aspek manapun, akan sulit baginya mengungguli Makhachev di ground apalagi sampai mensubmisinya. Di area striking pun Arman masih gagap dan hanya mengandalkan eksplosivitasnya. Kemungkinan Arman menang hanya melalui lucky punch. Karena itulah mungkin ia berlatih dengan Adriano Martins, berharap ia mendapatkan keberuntungan yang sama dari Makhachev. Secara tenis, kecil kemungkinan Arman mengalahkan Makhachev di area manapun. Namun apakah mungkin Tsarukyan mampu mengembalikan keadaan? Tentu saja semuanya masih mungkin. Kembali lagi, ini merupakan pertarungan MMA di mana semua hal yang tak terduga seling sekali terjadi. Untuk itu, kita tunggu saja jawabannya di UFC 311 tanggal 19 Januari nanti. Bagaimana menurut kalian sendiri? Tulis saja analisa, pendapat, dan prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Gue Permadi dari MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition. Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini.